yang mendengarkan siaran podcast langsung ini di rumah, serta Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi Madrasah Negeri Balikpapan yang sempat mendengarkan atau menyimak daripada kegiatan podcast di bulan suci Ramadan ini. Namun sebelumnya, podcast ini diselenggarakan oleh Madrasah Negeri Balikpapan guna lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di sini ada interaktif. Silakan Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ada di rumah untuk bertanya kepada narasumber kami pada sore hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri Balikpapan untuk membuka secara resmi dan memberikan arahan-arahan tentang kegiatan kita podcast ini di bulan suci Ramadan. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dirahmati Allah, hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini dan pada kesempatan hari ini kita masih berada dalam kondisi sehat dan kita masih dalam keberlimpahan nikmat Allah, baik nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Bahkan kita masih merasakan nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh maghfirah. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi seluruh umat di dunia dan suri toladan bagi kita umat Islam dalam menjalankan syariat Islam sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk Ramadan kali ini, Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini, Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan melakukan satu program ADAS, tingkatan dari kalau ada masalah ada solusi, di mana program ini diramu dalam bentuk podcast dan ada narasumber dan ada dialog interaktif yang diselenggarakan bersama Ustadz dan Ustazah dari MAN Balikpapan. Harapan saya semoga kegiatan ini, program yang kali ini kita udarakan ini bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan bisa memberi kebermanfaatan bagi semua pemirsa dan bagi semua pendengar yang mengikuti kegiatan program ini. Baiklah, untuk sebelum kita mengikuti program perdana ADAS ini, mari kita buka kegiatan program ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Royhanul SPD MPD yang telah memberikan arahan serta membuka secara resmi siaran perdana dari podcast Madrasah Negeri Balikpapan yang disiarkan secara langsung dari MAN Boarding Kilo 8,5 Jalan Padat Karya. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kami untuk melanjutkan acara ini dan nanti akan dipandu oleh MC yang lain. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, walaupun sedikit lemes ya, tapi semangat untuk mengisi memenuhi panggilan santri-santri MAN ini.
Jadi di saat ini di samping daripada menyimak dari siswa di rumah, guru-guru juga dan orang tua dari orang siswa kami, karena ini di live secara langsung melalui Zoom. Jadi orang tua di rumah juga bisa menyimak daripada apa yang disampaikan ini. Dan itu ada anak-anak siswa-siswa yang ada di Madrasah Balikpapan serta bapak ibu guru yang menyimak juga nanti. Dan nanti ada dialog interaktif, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanggapi. Nah, materi kita Ustadz pada sore hari ini adalah mengenai urgensi puasa dan keutamaannya. Jadi urgensi puasa dan keutamaannya. Nah, namun sebelum saya persilakan kepada Ustadz Kaget, terlebih dahulu saya perkenalkan, beliau adalah Ustadz Haji Rajib Azmi Daniel Muhammad LC. Beliau adalah lulusan dari Yaman. Alhamdulillah. Untuk itu, untuk persingkat waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz Al-Karam untuk membawakan materi mengenai urgensi puasa dan keutamaannya. Kepada Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dikasih berapa menit nih? Takut kebablasan. Kita kasih waktu 20 menit ya. 25 menit ya. 20 menit ya. Kemudian interaktif nanti sampai ya selesai terjawab semua pertanyaan-pertanyaan nanti. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita insyaallah pada kesempatan kali ini dalam podcast podcast apa ini? Man Balikpapan ya, insyaallah podcast agar supaya nggak ketinggalan zaman. Kita ikut juga tren zaman sekarang, yaitu podcast. Kalau dulu ada wawancara, sekarang sudah nggak zaman ya. Sekarang kita bungkus dengan bungkus yang menarik agar supaya juga bisa menarik sang pemirsa baik yang di sini ataupun yang di rumah. Tapi podcast sebelumnya kita harus membahas podcast. Kenapa kita menggunakan podcast? Karena di zaman sekarang atau di istilah generasi Gen Z atau generasi milenial, antara dua itu ya. Setelah Ustadz mengamati, alhamdulillah setelah beruzlah atau istilahnya itu uzlah itu menyendiri ya, keluar dari Indonesia ini selama beberapa waktu, alhamdulillah. Ternyata setiap perkembangan zaman juga ada perkembangan istilah-istilah yang diungkapkan di Masya Allah, warga plus 62 ini ya. Selalu ada yang viral, bahkan sampai terdengar di sana. Oh, ini keren. Sampai terdengar di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Salah satunya sekarang lagi viral-viralnya istilah podcast. Hampir setiap artis bahkan nggak mau kalah, setiap channel YouTube punya podcast, masya Allah. Yang podcastnya dari dasar yang kita gunakan untuk wasilah atau perantara kita bersenang-senang, bercakap, berbagi pengalaman, sampai menimbulkan sesuatu yang bisa memecah belah golongan W. Walakin akan tetapi semua hal seperti ini adalah wadah atau perantara. Kalau dalam bahasa Arabnya wasilah, yang mana setiap perantara ya, setiap jalan itu punya tujuan. Maka gimana hukumnya podcast? Barangkali ada yang hukumnya, Ustadz, hukumnya podcast gimana? Lihat tujuannya apa podcastnya. Kalau tujuannya untuk membahas hal seperti ini, masya Allah, yang diadakan oleh Man Balikpapan, yaitu temanya urgensi puasa. Pertama saya bingung namanya urgensi ini apa sebetulnya.
Karena tadi Gen Z tadi, waduh nggak apa-apa. Coba saya Bismillah mengikuti ya, walaupun saya juga Gen Z mungkin. Tapi saya belum tahu urgensi ini apa urgensi. Alhamdulillah setelah melihat tanya kepada Syekh Google Hafizahullah, ya, oh ternyata berkaitan dengan apa? Definisi. Ya, seperti mirip-mirip mana dengan definisi pengertian. Mungkin seperti itu Ustaz. Oh, oke. Berarti alhamdulillah kebetulan ini ya sesuai dengan permintaan. Maka hal seperti ini semua tergantung kepada tujuan. Ketika ditujukan untuk memfitnah golongan fulan, golongan A agar terpisah dengan golongan yang lain, hukumnya sama seperti itu. Apa hukumnya? Ya, seperti kaidah apa? Hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum sebuah perantara, ya, sebuah alat itu bagaimana hukum tujuan digunakan hal tersebut. Bisa hukumnya apa? Bisa haram, bisa halal. Tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai siapa? Misalkan yang bisa masak di sini, santri-santri boarding ya, sudah bisa masak semua insya Allah. Karena ada ekskulnya. Maka semua hukumnya halal, bahkan bisa menghasilkan apa? Makan yang lezat. Insya Allah habis ini dihidangkan untuk takjil. Insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian ketika yang memegang adalah seorang begal atau seorang perampok yang ingin mengambil sebuah motor, mobil, maka kembali hukum menggunakan pisau ini maka menjadi haram karena tujuannya digunakan untuk hal-hal yang haram. Maka seperti itu hukumnya podcast ya, jelas ya hukumnya podcast di sini apa berarti halal, insyaallah halal dan bisa menarik bagaimana menyesuaikan gimana sekarang keadaan di zaman Gen Z ini. Kemudian kita beranjak ke masalah selanjutnya, masalah puasa ya, puasa, urgensi puasa dan keutamaannya insyaallah. Di dalam alhamdulillah sebelumnya Ustaz ingin bersyukur dan ingin menyalurkan bagaimana rasa syukurnya Ustaz ke kita semua yang mendengar insyaallah. Saya pribadi bersyukur kenapa Allah memberikan umur panjang kepada kita ya, kepada kita dan memberikan segala curahan nikmat, sehat, afiat ya, lebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Ada 3, Islam, iman, ihsan. Islam tentang syariat. Tentang syariat kita bahas puasa seperti ini nih, berkaitan dengan Islam. Membahas tentang sesuatu yang tampak di secara zahir ya. Kemudian iman berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab lainnya. Bagaimana rukun iman. Kemudian ada yang namanya ihsan. Ini sesuatu yang mungkin diletakkan di akhir, tapi sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan untuk kriteria ketika kita memilih seorang pasangan ya, seorang pasangan atau seorang istri bagi Ustadz, alhamdulillah sudah nemu yang cocok insyaallah. Didoakan ya. Atau mencari seorang suami bagi ini yang belum ini calon-calonnya ini, calon-calon madrasatul ula, tempat madrasah pertama bagi setiap sosok yang dilahirkannya. Maka ketika mencari kriteria jodoh ya, jodoh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan yang maknanya adalah ketika kamu mencari seorang jodoh, pilihlah 4 perkara. Betul? Yang pertama mungkin secara keindahan secara zahir. Itu pasti semua orang pasti ingin pertama kali lihat, pengen cari partner hidup. Waduh, ini cantik atau tampan? Pasti hampir semua orang melihat cantik atau tampan ya. Kemudian jangan selesai cukup dengan hal itu. Oh, alhamdulillah ya Allah dapat sesuatu yang cantik atau tampan. Kemudian beranjak ke setelahnya, yaitu tentang apa? Tentang hasab atau nasab. Nasabnya ini orang bagus atau orang yang bagaimana? Disesuaikan. Karena nasab memang bukan menjadikan berefek kepada nasib ya, tapi punya kemungkinan untuk membantu orang tersebut menjadi sosok yang ibaratnya ya berkualitas. Karena
dia hidup di lingkungan nasab-nasab orang yang soleh misalkan, nasab-nasab orang yang berpendidikan. Berbeda ketika dia lahir di golongan orang-orang yang hanya isinya apa? Nasallallahu alaihi wasallam, misalkan bermaksiat. Setiap hari melakukan apa? Punya visi misi membegal di daerah sini misalkan. Ya, zalim di daerah sini dan lain sebagainya. Maka walaupun dia punya punya bakat terpendam, tapi ketika dia hidup di lingkungan yang seperti itu maka akan sulit walaupun memang emas dia sebetulnya, karena memang lingkungan itu betul-betul memberikan efek yang sangat kuat kepada pembentukan karakter seseorang. Jadi seperti itu. Kemudian diteruskan lagi tentang masalah harta. Harta ya, atau bagaimana dia punya harta yang melimpah misalkan, atau orang biasa saja. Wajar orang itu memang dianjurkan. Kenapa kita melihat hal-hal yang seperti itu? Karena dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada poin terakhir ya, yang dinamakan zatad-din, agamanya. Bahkan juga Rasulullah juga memberikan pesan juga, hal ini terakhir, akan tetapi justru ini yang harus kita jadikan pokok dalam ketika kita proses mencari sebuah partner hidup. Karena siapa orang yang punya agama yang bagus, yang punya agama yang berkualitas, yang dia punya agama betul-betul dia amalkan, maka sisa umurnya, sisa urusan-urusannya semua akan terkendali, semua akan terkontrolkan oleh agamanya sendiri. Maka juga ternyata ketika kita juga mengamati bagaimana seorang pasangan ketika hidup mungkin awalnya masih bucin-bucinnya ya. Masih bucin-bucinnya, seakan-akan dunia ini semuanya menumpang, hanya kita milik berdua ya. Hanya punya kita saja, yang lain menumpang ini. Tapi lama-kelamaan kita akan merasakan atau mencari sebuah kenyamanan di antara pasangan-pasangan kita. Maka hal-hal yang tadi misal tampan bakal habis. Kalau sudah tua keriput ya salam sudah. Kemudian nasabnya seperti itu saja, nasab nggak berubah-ubah ya. Harta bisa habis, tapi tinggal satu agama yang dia bisa harus jadikan pokok inti ketika dia mencari sebuah sosok seorang partner hidupnya. Tadi membahas masalah apa ya? Sampai lupa. Kenapa kok diletakkan di akhir? Ala kulli hal. Intinya puasa. Sebentar, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi urgensi puasa dan keutamaan. Ya, pengertian puasa. Langsung masuk aja ke pengertian puasa. Urgensi puasa. Kenapa kok kita ini diperintah puasa? Pertama kita harus mengetahui puasa itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa di dalam bulan suci Ramadan diwajibkan. Di bulan-bulan lain, selain bulan suci Ramadan tidak diwajibkan, kecuali bagi yang qadha ya. Semua berkaitan dengan bulan suci Ramadan itu sendiri. Kemudian sebetulnya kita harus tahu puasa itu bukan hanya bermakna menahan diri. Puasa secara bahasa memang artinya menahan, al-imsak ya, al-imsak, menahan. Akan tetapi hakikatnya puasa itu adalah menahan segala apa yang Allah larang kepada kita sebagai hambanya. Apapun perbuatan yang Allah larang, kita harus menahannya ketika kita dalam berpuasa. Contoh makan, sudah tertahan pasti, tertahan walaupun ada makanan di situ, minuman di situ, kita nggak mau makan. Tapi kita masih saja belum bisa menahan pandangan kita. Ya. Pandangan kita,
pendengaran kita, lisan kita, kemudian tangan dan kaki kita dan lain sebagainya, kemaluan kita dan lain sebagainya. Maka dari sini hakikatnya puasa itu ada 3 tingkat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddinnya, beliau punya karangan, Masya Allah. Ketika kita menceritakan Imam Ghazali nanti mungkin malah beda pembahasan. Intinya saja ya, ini beliau adalah sosok ulama atau alim yang sangat agung. Beliau adalah seorang yang lahir dari keluarga biasa. Ayah beliau adalah orang yang hanya memiliki kesibukan mengrajin wol, ya, sang pengrajin wol, bukan ulama, bukan masyayikh, bukan syekh, bukan guru atau dan lain sebagainya. Beliau lahir dari sosok pengrajin wol. Akan tapi dengan gigihnya beliau belajar, yang awalnya di salah satu riwayat beliau ini belajar agar supaya mendapatkan makanan gratis karena ayahnya sudah nggak ada biaya lagi. Akhirnya berusaha mendapatkan beasiswa istilahnya kalau sekarang, agar supaya dia mendapatkan dalam sekolahnya itu makanan gratis. Jadi diawali belajarnya karena agar supaya mendapatkan makanan gratis, sesuatu yang hanya mujarrad atau sekedar duniawi saja. Akan tapi setelah mengikuti, memahami ilmu, mulai meningkat Imam Ghazali, memahami bagaimana lezatnya ilmu, ya. Kemudian bagaimana hakikatnya ilmu, meningkat, akhirnya mempunyai istilah makalah dari beliau bahwasanya memang aku mencari ilmu pada dasarnya untuk dunia, akan tapi setelahnya aku tahu bahwasanya ilmu nggak mau digunakan untuk dunia hakikatnya, akan tetapi harus digunakan untuk akhirat. Beliau betul setelah itu mendapatkan makna tersebut, beliau beranjak langsung, ibaratnya itu kayak rudal, ya. Ketika memahami langsung jalan, sudah los tanpa berhenti. Belajar mendalami ilmu zahir, kemudian sampai memahami ilmu batin. Sampai beliau sebelum wafatnya pada tahun 505 Hijriah. Gampang ngapalkannya, ya. 505 Hijriah. Beliau mengarang kitab yang dinamakan kitab Ihya Ulumiddin di salah satu masjid yang agung di daerah Damaskus. Di sebuah ruangan pojok sana ada ruangan Al-Ghazaliyah. Itu beliau mengarang di situ betul-betul kitab Ihya Ulumiddin adalah kitab yang sampai sekarang menjadi pembahasan atau rujukan-rujukan bagi seorang yang ingin mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu bidang tasawuf atau ilmu batin, ya. Beliau seperti ini, intinya beliau sosok yang sangat agung, juga beliau menjadi sosok rujukan imam di dalam madhab Syafi'i. Beliau termasuk rujukan madhab Syafi'i, termasuk paling agungnya rujukan di dalam madhab Syafi'i. Ala kulli hal, intinya beliau sosok yang sangat agung. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Mukhtasar Ihya Ulumiddinnya, diringkas, ya, itu beliau bilang bahwasanya hakikat puasa itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang umum atau orang-orang yang biasanya, yaitu apa? Al-imsak minat tanawul syai', ya, menahan diri daripada mengonsumsi sesuatu atau menjaga sesuatu daripada masuknya, menjaga diri daripada masuknya sesuatu ke dalam jauf, ke dalam tubuh, yang akhirnya bisa membatalkan puasa tersebut. Sebagaimana yang kita pahami arti daripada puasa secara syariat, ilmu syariat. Kemudian beliau mengatakan lagi, setelah puasa umum, shaumul umum, ada istilahnya shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Apa shaumul khusus? Itu puasa bagi orang-orang yang melakukannya menahan diri daripada matanya, daripada pendengarannya, ya, penglihatan pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh daripada segala perbuatan maksiat. Ya, walaupun secara syariat kita ngomongin orang nih kumpul-kumpul, waduh itu loh fulana, ya.
Masya Allah, masa kita kemarin seperti ini? Dia nggak terima. Nah, ngomongin orang makan daging saudara sendiri, dikisahkan ya, lega ya. Maka hal tersebut mungkin secara zahir, secara syariat nggak membatalkan puasa, tapi bisa menggugurkan hakikat puasa. Tidak bisa mendapatkan, bahkan dikatakan bahwasanya seberapa banyak orang yang hanya mendapatkan lapar, minum, haus dan lapar, haus, capek, lesu dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan sisanya pahala dari yang lainnya. Hanya mendapatkan puasa, mendapatkan haus, lapar, lemas dan lain sebagainya. Karena hal tersebut tadi, dia puasa secara zahir tapi belum bisa puasa secara umum atau secara lebih khusus lagi. Kemudian lagi beliau mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali ya, mengatakan bahwasanya puasa di tingkat ketiga adalah dinamakan dengan shaum khususil khusus. Puasa puasanya orang khususnya khusus ya. Lebih khusus lagi ini. Di kelompok orang khusus tadi ada lagi orang yang dikhususkan, yaitu apa? Puasanya orang-orang yang mana ketika melakukan hal tersebut beliau betul-betul mengeluarkan segala apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Tidaklah dia melangkah kecuali semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah betul-betul seakan-akan menyaksikan dia menghadap sang zat yang maha agung. Allahu Akbar. Enggak ada lain sudah. Semuanya lepas dan itu adalah yang dinamakan keadaan fana. Betul-betul hanya menyaksikan di dalam di depan penyaksiannya tidak ada lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya betul-betul pada kekasih Allah. Maka kita harus punya tujuan juga seperti itu. Ya, siapa enggak pengen kita jadi kekasih Allah? Kita aja pengen kita pengen dekat dengan teman fulan ya. Seperti ada di sini yang Ustaz lihat, Masya Allah setiap hari berdua saja, bestie forever ya, bestie forever. Sudah nggak ada sudah, pokoknya ada satu ini sampingnya masih ada ya. Senang karena kita merasa nyaman dengan bestie kita tadi. Masa kita nggak merasa lebih nyaman, jauh bahkan lebih nyaman ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya. Walaupun Ustaz kadang menyampaikan belum bisa ya, tapi mimbab amanatil ilmi, amanah dalam menyampaikan ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kepada fakir, maka itulah yang harus disampaikan. Urusan mengamalkan kita sama-sama berjuang sama-sama. Akan tetapi segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Segala sesuatu yang enggak bisa dicapai seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Sebagaimana makna hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semampunya, jangan pernah putus asa dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala. Jadi itu hakikatnya puasa seperti itu ya. Kemudian mungkin dari situ kita sudah bisa mengambil bagaimana urgensi puasa. Urgensi puasa, makna bagaimana yang dinamakan dengan puasa. Dari kita memahami puasa yang secara zahir sampai betul-betul hakikatnya puasa itu untuk apa? Ya, untuk apa? Kemudian keutamaan puasa. Kita punya tema lagi setelahnya, keutamaan puasa. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah, segala ibadah ibni Adam atau para manusia ini, anak turunnya, cucu-cucunya Nabiullah Adam alaihissalam, itu segala amal ibadahnya kembali kepada dirinya sendiri. Yang untung adalah dirinya sendiri. Dia sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Sehingga sholat itu bisa menjaga diri kita, menjaga diri daripada perbuatan keji atau kemungkaran dan kemungkaran. Kemudian dia bersedekah agar supaya menjadi berkah hartanya. Hakikatnya sedekah tidak berkurang hartanya. Kemudian dia membantu yang lain dan ibadah-ibadah yang lain, zakat ya, semuanya, haji, umrah, semuanya. Segala apapun ibadah daripada zikir-zikir, sholawat, istighfar, semuanya kembali kepada yang mengamalkannya, kecuali satu, yaitu puasa. Khusus puasa
bahwasanya puasa betul-betul ditujukan lillahi ta'ala. Bagaimana dikatakan di dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi adalah hikayat hadis yang betul murni daripada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sebagaimana hikayat tersebut, enggak dirubah. Bedanya hadis biasa dengan hadis qudsi, bahwasanya hadis biasa Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Ya, misalkan ya habibi, wahai kekasihku, aku punya perintah seperti ini. Kemudian Rasulullah mengolah di dalamnya ya, seakan-akan kemudian Rasulullah menyampaikan sebagaimana wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyampaian Rasulullah. Kemudian hadis qudsi ada wahyu atau kabar daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana langsung ketika diserahkan kepada Nabi Muhammad langsung menurunkan sebagaimana adanya tanpa memproses lagi setelah itu. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hikayatan an Rabbi azza wajal, menceritakan atau menyampaikan berhikayat tentang apa yang didapat atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa lafadznya? Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap perbuatan baik bi asyri amsalha ya. Itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'imi'ah dhi'fin, sampai bahkan ada yang dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda. Ini istilah bahwasanya kemurahan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah umat Nabi Muhammad adalah afdhalu ummah alal itlaq. Paling afdalnya umat secara mutlak. Bahkan para anbiya terdahulu, para nabi ingin menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melihat kemuliaan umat Muhammad. Maka kita harus bersyukur seharusnya. Maka setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 lipat ganda. Ya. Illa shaum, kecuali shaum. Ini seakan-akan kalau di dalam Al-Qur'an firman daripada Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa ini itu betul-betul untukku. Li kata Allah, untukku. Fa ana ajzi bih. Karena untukku maka aku yang khusus membalas orang yang berpuasa. Ini keutamaan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lain. Ketika sudah Allah yang langsung turun ya, kalau pusat yang sudah langsung turun, apa yang terjadi? Semua akan tunduk, semua akan berada di bawahnya. Misalkan tiba-tiba ibu kepala sekolah kita langsung turun di lapangan. Semua harus betul-betul menaati perintah beliau, ya. Sebagaimana ketika seorang bos betul-betul memerintah langsung ke bawahannya, maka semua harus nurut. Semua harus berposisi di bawah beliau. Karena semua merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang ana ajzibi, aku yang membalasnya. Balasan Allah bukan balasan yang remeh. Bukan balasan yang remeh. Al-Karim, beliau adalah Maha Mulia, Maha Murah. Al-Azim, Maha yang agung. Kita tidak ada apa-apanya. Bahkan mungkin ketika diberikan sedikit saja daripada kemurahan Allah, bagaimana kita sampai detik ini kita bisa menikmati nikmat-nikmat. Nikmat bisa bernafas, ya. Itu adalah nikmat yang sangat agung yang jarang kita bisa menyadari bahwasanya itu nikmat. Sebagaimana sehat, keadaan sehat, kita nggak bakal jarang kita sadar bahwasanya sehat itu sebuah nikmat kecuali ketika sudah dalam keadaan sakit. Maka demikian, puasa adalah salah satu ibadah yang khusus ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka punya makam khusus lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Kenapa juga seperti itu? Karena ibadah-ibadah yang lain ketika kita perhatikan memiliki bentuk-bentuk yang khusus yang tampak. Sebagaimana sholat, ya, orang sholat terlihat di mata kita bagaimana gerakan berdiri, ruku', i'tidal, ya, sujud, duduk di antara dua sujud, salam dan sebagainya, takbiratul ihram.
Begitu juga sedekah tampak dengan perbuatan kita. Berbeda ketika puasa. Nah, kita di sini sama-sama duduk, sama-sama mempelajari mempelajari tentang makna puasa. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Enggak tahu wallahu alam, tapi semua insyaallah di sini puasa ya. Puasa, enggak ada yang mokel. Nah, tapi ketika pun ada yang mokel, misalkan atau membatalkan puasa, enggak ada yang tahu, enggak ada yang tampak. Di depan orang pura-pura lemes, ya Allah, sudah minta tolong lemes ya. Makanya itu puasa ibadah yang tidak tampak, maka sangat mungkin secara kebesaran mungkin itu betul-betul ibadah yang sangat mudah ketika kita berbuat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala bilang ya, berfirman di dalam hadis qudsi atau menyampaikan dalam hadis qudsi bahwasanya puasa itu betul-betul li untukku, fa ana ajzibih, maka aku yang membalas puasa tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di sebuah ibadah puasa ini ada beberapa faedah atau fadilah keutamaan puasa yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, tetap menyampaikan hadis qudsi tadi. Beliau menyampaikannya, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi Allah ya, intinya demi Allah maknanya. La khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Nah, di dalam puasa bakal ada masa-masa berubah bau mulut kita ini ya. Sudah mafhum, bisa dipahami insyaallah. Maka ketika kita berubah mulut kita ini, itu dikatakan sungguh demi Allah bahwasanya berubah bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih semerbak wanginya daripada bau misik indallahi subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sisi lain, di dalam ilmu syariat dari hadis tersebut, kita dimakruhkan ya, ketika sudah waktu zawal atau masuk waktu zuhur sampai sebelum puasa, kita bergosok gigi. Karena bergosok gigi lebih-lebih dengan yang sekarang dinamakan Pepsodent ya, Ciptaden dan lain sebagainya, bisa merubah bau mulut seorang yang berpuasa, mengurangi fadilah hal tersebut. Maka puasa itu merupakan ibadah yang sangat dicintai, dan juga orang yang puasa punya kedua rasa bahagia. Lis-shaimi farhatan ya, katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan. Pertama, ketika dia berbuka puasa, masya Allah senang, siapa yang nggak senang ketika dia mendapati waktu azan maghrib yang ditunggu-tunggu di bulan-bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini. Semua orang muslim di sedunia, apa yang ditunggu di bulan suci Ramadan? Azan maghrib. Sampai bangun tidur itu, Allah ini sudah azan maghrib belum? Nah, tidur terus. Ya, maka nikmat ketika dia dihidangkan makanan untuk berbuka puasa. Yang kedua apa? Ketika dia orang puasa ini meninggal dunia, kembali ke rahmat Allah, ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang senang karena disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang berpuasa. Karena orang berpuasa tadi beribadah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disiapkan pintu khusus memasuki surga yang dinamakan Babur Rayyan. Babur Rayyan. Tidak bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Mungkin sekian sedikit tentang pengertian atau pembahasan tentang bagaimana makna puasa dari secara zahir dan hakikatnya, kemudian beberapa keutamaan daripada puasa. Semoga kita semua diberikan Allah bantu taufik, petunjuk, pertolongan untuk betul-betul bisa menjaga makna-makna yang sangat sakral atau sangat agung, sangat mulia di dalam puasa ini, sehingga kita betul-betul termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diterima amal kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Orang yang kembali suci, yang orang yang beruntung menang, dan orang yang diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab wa raddul ilmi ilaihi assalam wa ahkam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah wal afu. Terima kasih. Luar biasa penyampaian dari tausiah dari Pak Ustadz Haji Rajil Asmi dan yang sangat
diskusi tentang urgensi puasa dan keutamaannya. Nah, untuk itu mungkin di studio dulu saya persilakan untuk siapa tahu ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Saya persilakan, nanti saya siap-siap untuk yang di rumah untuk memberikan juga pertanyaan-pertanyaan seputar urgensi puasa serta keutamaan-keutamaan sebagaimana sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Rajib Mas. Silakan kepada anak-anakku yang ada di board ini, ada yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan satu orang sebelum saya lemparkan ke luar. Ya, silakan. Ya, silakan. Nama? Di sini ada kebantu. Silakan berdiri. Nama siapa namanya? Apa pertanyaannya? Silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit itu menjaga kata-kata dari kata-kata yang dilarang gitu, ada aja gitu yang diomongin. Terus penglihatan juga sulit gitu, ada aja gitu yang dilihat. Mungkin hal-hal yang dilarang apapun. Saya bertanya bagaimana cara tips-tipsnya supaya menghindari hal-hal yang dilarang itu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Jadi Ustaz, pertanyaannya adalah dari Nur Adini, ya menahan lapar itu yang mudah aja. Yang susah ini adalah menahan pandangan dan pendengaran dari hal-hal yang tidak ada. Adakah tips-tips atau apa-apa yang bisa dilaksanakan supaya bisa menjaga pandangan supaya kemudian puasa kita itu bisa terjaga? Silakan Pak Ustaz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa amma ba'd. Pertanyaan yang sangat menarik dan perlu dijawab untuk tantangan kita di masa-masa atau generasi-generasi Gen Z ini. Karena memang sekarang setiap orang hampir tidak lepas daripada hal ini ya. Sebuah mesin yang sangat mungkin seluruh dunia bisa muncul daripada satu genggaman ini. Maka ketika kita berkata, ya puasa itu mudah, menahan makan, menahan haus ya, digunakan untuk tidur saja sudah selesai puasa ya. Habis subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya, sampai kayak sekarang ini astagfirullah, pura-pura astagfirullah setiap hari astagfirullah terus ya. Tidur selesai puasa. Tapi ya ada poin penting di dalam puasa yang harus betul-betul kita fahami dan kita amalkan. Puasa adalah menahan secara zahir, menahan segala apapun yang bisa membatalkan puasa daripada makanan, minuman dan sebagainya. Tapi hakikat yang puasa adalah melatih apa? Kasrus syahwah atau kasrul hawa atau kasrun nafs, menggugurkan, menghancurkan apa? Yang dinamakan dengan nafsu. Ya, nafsu ammaratun bisu yang menjadi apa? Motivasi kita dalam melaksanakan segala keburukan. Itu tujuan inti daripada puasa. Pertama kita kita harus ketahui. Setelah kita mengetahui, kita berusaha betul-betul jalan kepada hal tersebut. Dan juga tentunya yang namanya jalan butuh apa? Butuh jalan, ya. Butuh apa? Sebuah jalan yang disiapkan. Kita ingin menuju misalkan dari rumah ke boarding. Ada jalannya. Ya, ada jalannya. Dan jalan yang bisa Ustaz jangkau agar supaya capai tujuan tersebut. Maksudnya jalan apa? Jalan adalah lingkungan, ya, dan segala perkara yang di sekeliling kita.
ya, yang di sekeliling kita. Sebagaimana tadi sempat disinggung bahwasanya orang yang mulia pun kalau duduknya di antara orang-orang atau di antara preman-preman pensiun, ya, maka disangkanya dia adalah preman, betul? Walaupun dia orang yang baik. Kenapa kok bisa dia orang baik tapi disangka preman? Apa jawabannya? Karena lingkungannya. Maka seperti tadi, ketika kita ingin betul-betul mengamalkan, mendapatkan makna puasa tersebut yang hakiki, maka hindarilah segala perbuatan atau lingkungan atau teman-teman yang kemungkinan ketika kita bergabung dengan mereka di dalam lingkungan tersebut, kita akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak seyogyanya kita amalkan, ya. Misal kok kita sulit saat kadang ada aja yang dilihat, ada aja yang diomongkan. Hindari kerumunan orang-orang yang saling menceritakan temannya, ya. Karena sangat mudah untuk kita terjerumus di dalam hal yang tidak seharusnya kita lakukan ketika kita berpuasa. Ketika kok Ustaz kok ada aja yang dilihat, hindari ini, ya. Hindari ketika sudah mulai menerobos batasan-batasan yang tidak seharusnya diterobos. Astagfirullah, ya. Dikagetkan, astagfirullah, ya Allah, bantu saya ya Allah. Harus seperti itu. Hindarilah jawabannya? Hindarilah lingkungan-lingkungan yang bisa menjerumuskan kita kepada hal tersebut, hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Biasa, terima kasih atas tanggapan dari Ustadz atas pertanyaan dari Ananda Nur ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada anak-anakku yang ada di rumah atau orang tua dari wali siswa yang ada di rumah atau bapak ibu guru untuk mengajukan pertanyaan. Disilakan. Siapa tahu ada yang ditanyakan, silakan. Tema kita pada pertemuan ini adalah mengenai urgensi puasa dan keutamaannya. Saya persilakan. Ya, silakan dari yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz kita, silakan. Saya persilakan. Nanti disebutkan nama, orang tua dari siapa, dan apa pertanyaannya. Atau masih menyiapkan pertanyaannya, mungkin dari di studio ini masih ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan. Ayo, berdiri, silakan. Ya, sambil kita menunggu dari rumah nanti ada pertanyaan dari orang tua atau dari siswa sendiri atau dari bapak ibu guru yang ada menyimak dari podcast kita pada sore hari ini. Ya, silakan. Dari situ aja. Dari sini aja. Duduk aja situ. Ya. Nah, nama siapa nak? Perkenalkan nama saya Anissa Fatul Hati Anissa. kelas 10F. Jadi pertanyaan saya, kan di bulan suci Ramadan itu setan pada dikurung ya Ustaz? Setannya dibelenggu. Ya. Nah, Lanjut. pas di bulan suci Ramadan, kita kalau misalnya mau berbuat baik, kadang itu kayak merasa dibisikan malas, nggak usah aja, lebih baik tidur. Misalnya contohnya kita mau tadarus nih, mau ngaji, terus tiba-tiba ada merasa bilang, nggak usah aja deh, lebih baik tidur, kan lebih enak tidur daripada mulutnya bicara yang ada haus. Itu gimana Ustaz? Ini ya Ustaz ya, jadi ini problemnya ini ya. Dan
ada bisikan-bisikan untuk tidak melaksanakan hal-hal yang bernilai positif. Sehingga padahal katanya di bulan Ramadan itu setan-setan itu pada dibelenggu. Nah, kok masih ada bisikan-bisikan seperti itu, Ustaz? Ya silakan, Ustaz. Saya bismillah. Insyaallah kita akan berusaha menjawab ya. Dan insyaallah semoga jawabannya bisa menarik bagaimana agar supaya kita semangat untuk memaksimalkan puasa kita. Memang di dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'tikum syahrul Ramadan," ya. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Namanya diberkahi nanti akan kita bahas. Faradallahu alaikum siyamah, dan juga di dalamnya kalian semua diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka lebar-lebar di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat ya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu ya, seperti katanya dibelenggu. Setan-setan terkutuk itu dibelenggu. Min bidayati syahri rahmah, yang mana di awal bulan tersebut, di bagian awal bulan Ramadan kita bagi 3. Sepertiga awal adalah rahmah. Di dalamnya banyak curahan-curahan rahmat atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muntasafi, dan pertengahan daripada bulan Ramadan tersebut merupakan maghfirah. Terdapat di sana cucuran-cucuran ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi akhirih idqun minan nar, dan di akhir bulan suci Ramadan terdapat makna pelepasan kita daripada api neraka. Maka memang betul-betul bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi. Allah siapkan bulan Ramadan ini untuk para hamba-hamba Allah ini ya, para hamba Allah meningkatkan kualitas ibadah, segala apapun ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan medan, Allah siapkan lapangan tadi, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dinamakan bulan suci Ramadan adalah Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Juga dikatakan Syahrul Ibadah, bulannya ibadah. Syahrul Barakah, bulannya keberkahan. Seperti tadi kita kembali ya, ketika orang ingin menuju ke sesuatu. Tadi sudah tahu tujuan puasa apa ya? Ketika kita ingin menuju sesuatu, agar supaya kita bisa nyampai dengan selamat, apa seharusnya kita menyiapkan atau menempatkan diri kita ke lingkungan yang tepat ya. Ke lingkungan yang tepat, agar supaya kita merasa terbantu, sadar, agar supaya kita bangkit bahwasanya oh iya, puasa itu bukan hanya menahan makan, minum dan lain sebagainya. Aku gunakan untuk tidur saja ya. Tadarus juga dan lain sebagainya. Harus sadar bahwasanya puasa itu bukan untuk hal tersebut. Terus kenapa? Pertama harus tadi ya, harus lingkungan tadi harus mendukung ya. Jangan puasa ndekep itu. Berdiam diri saja, iktikaf di dalam kamar ya. Pokoknya nggak mau keluar, nanti ngantuk akhirnya. Ngantuk. Nggak puasa hanya megang ini saja ya, megang HP saja dari ba'da sahur, setelah sahur sampai sebelum puasa. Itu yang salah satunya hal yang membuat kita merasa malas. Karena lingkungannya tadi mendukung untuk kita melakukan kemalasan. Pertama harus kita jauhi agar supaya kita terjauh daripada rasa malas tadi. Kemudian kenapa? Ya akhirnya kalau orang tadi nggak mau, Allah sudah siapkan, Allah sudah tutup pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ini. Tapi ada saja orang yang masih berusaha membuka pintunya. Maka kembali semua ke dalam kepada dirinya masing-masing. Karena setiap orang itu tetap punya yang dinamakan nafsu. Bahkan Rasulullah SAW menamai nafsu tersebut, melawan nafsu tersebut itu jihadul akbar.
jihad berperang yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Kala itu setelah para Nabi Muhammad dan para sahabat setelah berperang daripada sebuah perang, beliau mengatakan alhamdulillah kita akan kembali daripada jihad yang kecil ini kepada jihad yang lebih besar. Kaget para sahabat. Apakah ada jihad yang lebih besar wahai Rasulullah daripada jihad yang menaruhkan nyawa ini? Ada. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Nafsu akan selalu mendampingi kita sampai nanti kita ke dalam tiang lahat. Maka maknanya apa hadis tadi itu? Kok ditutup pintu neraka, kok dibuka pintu surga? Allah memberikan tahayyuk, memberikan lingkungan yang pantas, yang enak ketika kita melakukan ibadah. Betul, kita merasakan ibadah dalam musim Ramadan dengan ketika kita bandingkan di bulan lain lebih enak di bulan Ramadan. Betul? Karena dalam ada tadarusan, ada hal seperti ini ya. Maka Allah siapkan mana. Tapi Allah sudah menyiapkan, masih ada yang nggak mau menempati, kembali ke masing-masing. Jadi seperti itu. Maka mungkin orang-orang yang tadi nggak mau, sudah Allah siapkan ya lingkungannya, tapi dia nggak mau tinggal di lingkungan tersebut, masih mengikuti apa? Hawa nafsunya saja. Maka itu pun mungkin di situ inti jawaban daripada kenapa kok kita masih malas saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wah luar biasa pertanyaan dan solusi atau jawaban yang diberikan oleh Al Ustaz. Mungkin tinggal satu pertanyaan, kita menunggu pertanyaan dari rumah. Mungkin bisa langsung atau boleh dengan melalui chat aja. Silakan Bapak Ibu atau anak-anakku yang ingin bertanya, silakan. Satu pertanyaan. Nah ini ada masuk ini Ustaz nih. Ayo, nah. Mohon untuk Assalamualaikum, saya Aisyah dari kelas 11 S2. Waalaikumsalam. Afwan izin mau bertanya Ustaz. Kalau lagi puasa terus sering nonton mukbang atau sesekali lihat orang makan di YouTube atau TikTok, itu ngaruh ke puasa kita tidak ya? Puasanya tetap sah, makruh, atau bisa jadi batal puasanya. Dan juga kalau sedang berpuasa tapi terkadang mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa barat, apakah bisa makruh juga ya Ustadz puasanya, atau bisa jadi batal? Nah gimana ini Ustadz? Ya, luar biasa ini. Silakan kepada. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Masya Allah, pertanyaannya sesuai dengan apa, muncul dari generasi Gen Z tadi. Betul-betul Gen Z ini ya, sesuai dengan milenialnya ya. Maka puasa apa tadi pertanyaan? Puasa tapi kok sering nonton mukbang ya? Mukbang. Sekarang ini memang subhanallahnya, channel-channel mukbang itu muncul banyak di media-media kita ini kok ketika puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan kok nggak puasa, nggak ada konten membuat es semangka yang masya Allah sudah warnanya sampai dikasih pink seger susu, masya Allah, macam-macam. Bagaimana konten mereka? Sebagaimana istilah kita mengibaratkan itu, ketika kita dibatasi misalkan nggak boleh masuk ruangan ini kecuali berkaitan atau ya santri-santri ini ya, santri-santri atau siswa-siswi man Balikpapan atau siswi boarding Balikpapan. Akan tetapi dia masih mengintip-ngintip di sana. Apa nilainya? Pandangan kita untuk orang tersebut gimana? Itu yang membuat enggak risih, betul? Risih. Allah sudah melarang kita makan. Kita makan, kita minum dan lain menahan sebagainya. Tapi dia masih melihat-lihat. Apa mungkin seakan-akan seperti itu? Bagaimana pandangan Allah kepada orang-orang tersebut? Risih, ya. Maka dari itu dihukumi dengan kemakruhan. Makruh itu apa? Sesuatu yang ketika kita tinggalkan dengan niat, saya meninggalkan niat tersebut, ya, maka akan diberikan balasan pahala. Tapi kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, tapi
tidak disukai, ya. Dan juga tentunya hal yang makruh menurun dari derajat kewajiban ke derajat di bawahnya. Yang selayaknya diberikan balasan yang wajib, pahala yang wajib, maka pasti, ya, pasti karena memang hal tersebut dilakukan, maknanya hal yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lagu, ya. Setelahnya lagu di dalam TikTok, misalkan lagu-lagu apa sekarang kira-kira ini? Lagu-lagu barat. Apa maksudnya lagu barat itu apa? Kalau lagu barat dengan bahasa Inggris tapi itu mengingatkan kita kepada Allah, misalkan Insya Allah, ya, Maher Zain, gak masalah. Ketika lagu, maka kembali kepada isi lagu tersebut. Dan efek setelah kita mendengarkan lagu tersebut. Lagunya sudah bagus, boleh kita dengarkan. Tapi kok masih lalai mendengarkan lagu, tapi akhirnya nggak sholat, meninggalkan tadarus, dan lain sebagainya, nggak masuk ketika pelajaran, maka itu sisi lain, ya, yang membuat hal tersebut tidak dibenarkan, ya tadi. Tapi zat lagunya sendiri, kita lihat isi lagunya apa, lagunya betul, apalagi memberikan semangat kita untuk tetap beribadah, meningkatkan kualitas puasa kita dan lain sebagainya, maka itu sangat bagus. Dan juga jangan lupa efek mendengarkan lagu tersebut, apakah tambah menjauh atau malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membatalkan puasa secara syariat, akan tetapi memberikan efek di dalam kualitas ibadah puasa kita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak dari Pak Ustaz. Mungkin kita cukupkan sampai sekian dulu. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tetapi karena waktu juara yang membatasi kita, waktu sekarang pukul 18:20, berarti tidak lama lagi kita akan berbuka puasa. Namun sebelum kita tutup tadi kegiatan ini, mungkin saya bisa berikan satu kesimpulan bahwa pada hakikatnya puasa itu menurut Al-Imam Al-Ghazali ada 3, yaitu puasanya orang-orang yang umum seperti kita ini, kemudian kedua puasanya orang khusus, dan yang ketiga puasa orang yang hanya betul-betul hatinya tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di tanggal 10 Maret 2025 dengan materi yang tidak kalah menarik lagi, yaitu bagaimana metode menghafal Al-Qur'an. Nah, itu diharapkan nanti pada tanggal 10 Maret jangan dilewatkan kegiatan ini. Makasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Mari kita menutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya membawa acara, mohon maaf yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.